3. Shalom semuanya. Kembali lagi dengan kita berempat. Kita akan mengumumkan Setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja kita akan mengadakan komsel. dan jangan lupa buat ikut ibadah youth hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you. Shalom semuanya. Shalom teman-teman semuanya. Kurang semangat shalom. Oke, singer stop dulu. Mau dengerin sendiri yang ada di depan. Shalom. Oke, sudah semangat untuk memuji Tuhan? Yang jawab cuma Dita. Sudah semangat untuk memuji Tuhan, amin. Oke, ya bangkit berdiri semuanya. Kita mau memberikan kata-kata yang cantik buat Tuhan pada sore hari ini. Yuk. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Clap. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Lebih keras lagi ya, katakan. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damai hadirmu. Oh, inilah hidupku. Semua katakan. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciumkan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan. Ini lagu ini kita ungkapkan untuk Tuhan kita sebagai rasa cinta kita sama Tuhan ya. Yuk, sama-sama katakan. Ajarku berdiam dekat siapa? Dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawa kita apa? Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semua katakan. Oh,
teman-teman sendiri yang paling keras. Hanyalah untukmu. Mana suaranya? Kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Semua katakan sama-sama. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi sama-sama katakan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di hatimu. Oke, sorry. Aku masih melihat masih lemes teman-teman semuanya. Yuk aku undang semuanya maju ke depan, Kita mau melompat bagi Tuhan. Ayo guys, maju. Yuk maju ke depan. Kita mau sama-sama melompat bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang percaya bahwa hari ini diberkati sama Tuhan, angkat tangannya. Amin. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan lebih lagi. Ya. Semua tepuk tangan di atas kepala. Hey. Gak ada yang berdiam diri ya. Jadi kalau lihat temennya diam-diam disenggol, oke? Say. Kasih setiamu nyata bagiku. Apa? Iman kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lompatnya jinjit. Waktu aku diberkati. Ikutin aku. Aku dilimpahi karena alasanku untuk Michelle Bella Retase. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Yo, lebih semangat lagi ya. Kasih setiamu nyata bagiku. Ini hikmat setiap kami Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk teman-teman yang masih malu-malu, malah aku tarik lo maju ke depan. Yuk gak boleh lihat kanan kirinya. Kita di sini menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Fokus sama siapa? Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan
besar bagiku. Sekali lagi sama-sama katakan, limpahkan segalanya. Sangat besar bagiku. Teman-teman sendiri suaranya mana? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sama-sama, Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Sebelum teman-teman duduk, berikan tos kanan kirinya. Katakan, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus sayang padamu. Ya teman-teman, silakan duduk. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk momen yang indah ini Tuhan. Tuhan, kami ingin Tuhan pada malam hari ini kami bisa mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami ingin Tuhan pada malam hari ini kami merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu, pemulihan demi pemulihan terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan pujian-pujian kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan. Syukur, syukur, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami tinggikan Engkau. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang
Tuhan yang setia. Mari kita pujikan lagu ini sama-sama. Kita mau mengimani lagu ini. Katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan, ya Tuhan, melewati tangisan dan rasa sesak Tuhan, rasa sesak di dada. Dan kali ini iman kami Tuhan, aku berkata bahwa Engkau punya kuasa Tuhan. Tuhanku yang pegang kuasa. Amin, amin. Dan selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun Tuhan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Pribadimu akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Engkau punya kuasa Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami ada Tuhan, yes, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang pegang, Kau yang pegang setiap tangan kami Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Engkau punya kuasa Tuhan. Sekalipun kami imani itu Yesus. Yes Tuhan. Tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun banyak masalah Tuhan, walaupun masalahku masih ada, tapi kami percaya Tuhan. Tetap percaya rencana-Mu terindah.
berkuasa Tuhan. Amin, amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sembah, oh, sembah Dia. Oh, Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana untuk setiap kami Tuhan. Mulai dari muda Tuhan, Kau sudah sediakan masa depan yang indah untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami menaruh kepercayaan kami akan kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ini setiap kami Tuhan, Kau jamah setiap kami satu persatu Tuhan. Kau lawan, Kau urapi Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Yes Lord. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Karabaya labaya 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 sekarabaya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun kami tahu Tuhan di depan kami ada gunung besar Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan ada raksasa yang menakutin setiap kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, satu hal yang kami ingat Tuhan, bahwa kami punya Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Teman-teman, apapun gunung-gunung yang menghalangi Engkau, apapun raksasa yang menakuti Engkau, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan Engkau, bahwa Tuhan selalu setia menolong setiap kalian. Sikarabaya latakasi, karabaya latakasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau datang Tuhan, lebih lagi, lebih dekat lagi. Kami mau membuka hati kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan masuk Tuhan ke setiap hati kami dan menuntun, membimbing setiap kami Tuhan. Pakai Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada. Jangan oleh kanan kiri, fokus sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan, hari ini masalahku akan selesai Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau pasti akan menyediakan sesuatu yang indah Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Pujikan lagu ini. Walaupun gunung itu tak berpindah,
Teman-teman yang percaya bahwa teman-teman punya Tuhan yang dahsyat, yang kuasa, silakan angkat tanganmu teman-teman, berserah kepada Tuhan. Minta pertolongannya melalui setiap kalian. Amin. Sama-sama katakan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Engkau teramat baik Tuhan. Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Syukur Kau mengalir Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Mari kita sempatkan waktu. Kita menyembah Dia, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh otoritas atas kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik.
Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan Yesus. Hoyalasikarabayala. Kita bisa berkumpul di tempat ini Tuhan dengan keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Karena itu, karena Engkau Tuhan, karena campur tangan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami yang hadir di sini juga Tuhan. Thank you. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan sharing ini Tuhan Yesus. Biarkan sharing yang akan kami sembahkan ya Tuhan Yesus berdampak buat anak-anak youth ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Kurang semangat, males aku. Shalom. Kurang semangat. Masa anak muda itu yang semangat? Shalom. Nah, semakin kenceng kalian ngomong shalom, semakin berkat kalian semakin banyak. Ayo, mau nggak? Mau dong pasti. Ya. Shalom. Nah, gitu dong. Aku nggak lama-lama kok sebenarnya teman-teman. Bentar mana ya? Gak apa-apa lagi. Oh ya. Nah, aku gak lama-lama, aku cuman mau sharing aja. Sharingnya tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupanku. Mungkin kalian udah pernah lihat aku, mungkin kalian udah sering dengar aku di atas mimbar ini. Karena aku gak mau capek buat ngasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Karena Tuhan itu emang baik guys, serius. Tuhan itu baik banget. Apa yang kalian minta, Tuhan itu kasih, bener kan? Kenapa kita nggak ngasih hidup kita buat Tuhan? Bener. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang tahu aku udah lama, paling bilangnya, halah gitu. Tapi ini serius, aku mau bawa sharing ini, perjumpaanku dengan Tuhan yang emang benar-benar, aku udah pernah sharing kan, waktu itu aku perjumpaan dengan Tuhan udah pernah sharing kan, benar kan? Dan ini yang keduanya gitu. Wow, keren banget ya. Keren banget kan? Kayak, aku ini siapa Tuhan? Kok bisa kamu jumpai? Sesayang itukah kamu sama aku? Yang dulu padahal aku cuman suam-suam kuku, cuman pelayanan hanya sekedar pelayanan. Pengen ketemu-temu sama anak-anak, pengen main sama anak-anak, hanya sekedar itu. Tapi ada proses Tuhan itu mau pakai aku jadi orang yang luar biasa, yaitu karena aku mau ngebuka hati, kayak gitu loh teman-teman. Aku mau ngasih ke kalian sharing yang sebenarnya singkat, padat, dan jelas. Oke, aku nggak mau panjang lebar. Jadi awalnya tuh kayak gini. Ini awalnya ya, kalau awalnya itu pasti lama sih biasanya. Kalau awalnya itu, aku tuh kerja di bidang multimedia, editing. Berkecimpung di dunia event, baik itu event 3D maupun event-event musik atau yang lainnya. Nah, ada sempat satu event yang dimana anak-anak pada nggak bisa semua, gitu loh. Karena ada 4 orang, di kantorku itu cuman yang ngerjain kontennya itu cuman berapa ya? 7 lah, 7. Yang 4 ini udah punya istri kan semuanya. Yang 4 ini, iya 7. Tapi yang tempat temanku ini udah punya keluarga. Emang semua udah punya keluarga. Cuman 2 orang doang, aku sama temanku yang belum nikah, gitu kan. Sedih kan? Enggak. Nah, 4 orang ini semuanya itu udah hamil di saat yang bersamaan. Kayak mereka itu janjian, ayo hamil bareng-bareng yuk, biar bulan ini tuh, biar samaan gitu loh. Tapi kan secara logika kan emang nggak bisa ditentuin kan gitu loh. Pas kebetulan mereka itu 4 orang ini sama-sama hamil kayak gitu. Otomatis suaminya temanku ini kan sebagai suaminya, otomatis kan selalu nge-backup istrinya dong kayak gitu loh. Ya udah, akhirnya ada event di mana event itu dibilang gede banget. Eventnya itu
se-Indonesia? Iya. Eventnya namanya CMSE. CMSE itu Capital Market Summer Expo. Nah itu yang ngadain kayak nanti biar tahu nanti mau beli saham apa, mau beli IHSG-nya berapa, wah banyak macam lah yang bersangkutan dengan investor pasar modal. Nah di Indonesia ini kan gede banget ya, apalagi di Bursa Efek kan. Selama 2 hari atau 3 hari ya, pokoknya antara 3 hari atau 2 hari gitu loh, aku lupa. Aku itu sama Nova waktu itu. Aku sama Nova itu, Nova ini kan sebagai asistenku. Aku ngajak Nova, bantuin aku nanti ketika di set di tempat itu bantuin aku gini macam lah. Apa yang aku udah rencanakan itu semuanya udah masuk list-listku yang pasti bisa kok, pasti bisa, ini pasti bisa tertata dan sistematis, pikiranku kan kayak gitu. Nah setelah itu pas teman-temanku pada hamil ini, otomatis kan semua memprioritaskan istrinya kan. Nah jadinya akhirnya nggak bisa ngendel project, otomatis orang yang ada di kantor cuma aku sama temanku kan. Nah aku ini terbatas gitu loh. Aku terbatas, di mana aku udah 2 hari gak tidur. Event itu tinggal 1 hari. 1 hari itu masih belum selesai semua. Event 1 hari belum selesai, aku cuman kayak gini sih. Tuhan aku gak kuat, aku pengen tidur gitu. Aku pengen tidur Tuhan. Soalnya beberapa hari ini di-stretch sama pekerjaan yang emang tidurnya itu cuman 2 hari. Tidurnya cuma 2 hari. Tidurnya cuma 2 jam terus kayak gitu. Jadi kan otomatis antibody atau imun kita itu kan lemah kan karena keadaan, dan ibarat manusia itu pagi melek, malam melek, paginya tidur. Tapi kadang paginya nggak tidur, ketemunya malam lagi, kayak gitu loh. Jadi kan tambah lama itu tambah, aku gak kuat Tuhan. Sampai aku pengen tidur ke kasur, aku pengen gitu loh. Gak bisa, emang bener-bener gak bisa, dan aku tuh pengerjainnya bukan di studioku gitu, enggak, aku ngerjainnya di di meja deket security gitu, kayak apa sih, meja sekecil ini kok pokoknya. Itu ruanganku doang di Bursa Efek kayak gitu kan. Akhirnya sampai aku kembali di hotel, ya. Aku kan diem aja sambil megangin laptop kan, sambil ngedit. Diem, terus aku kayak gini. Tiba-tiba mimisan lagi aku. Terus Nova bilang, kan kumat, kayak gitu. Kan kumat, terus, iya aku gak ngerti. Kenapa ya, ketika otakku overload, aku selalu mimisan, kayak gitu loh. Dan cuman event ini, kayak gitu loh. Setiap aku event-event yang aku pernah jalanin, event ini doang yang ketika otakku udah capek, aku selalu mimisan di event ini doang. Dan ini terjadi lagi kemarin, kayak gitu. Terus kata Nova, coba periksain aja mas, kayak gitu. Gak usah, gak apa-apa. Ada satu momen, aku keinget kata-kata mamaku, kalau kita udah posisi di atas, kita itu kadang lupa sama yang di bawah. Maksudnya kayak gimana, Ma? Kadang kalau kita merasa diberkati, kadang kita lupa melihat ke bawah. Kalau gimana rasanya kita belum bisa jadi berkat, kayak gitu loh. Pasti kita mintanya kayak, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku terus. Kebanyakan nuntut. Ketika kita udah jadi berkat, siapa lu, kayak gitu kan. Lupa, kayak gitu. Lu gak pernah memberkati, kayak gitu. Nah, aku pernah ingat momen kayak gitu. Tapi kan di otakku, ini gak nyambung sama pekerjaanku. Kenapa ya Tuhan? Kasih tahu aku Tuhan. Oh iya, aku lupa. Selama 2 hari ini aku gak pernah doa. Gak pernah baca firman. Emang aku lalai buat baca firman, iya. Tapi aku gak pernah berhenti untuk doa. Seenggaknya 30 menit, 45 menit. Memulai untuk doa, penyembahan itu susah. Serius. Tapi kalau kita mau, Tuhan itu pasti membimbing kita kok. Serius itu. Gak bohong aku. Aku masih belajar. Makanya kenapa aku masih belajar? Karena aku pengen juga anak-anak yang di sini, meskipun kalian masih muda, meskipun kalian masih suka ngegame ataupun melakukan aktivitas berbagai macam, gak apa-apa guys. Tapi sempetin waktu 10 menit, 15 menit kalian nyembah, kalian berdoa, gitu loh.
minta yang spesifik sama Tuhan, kayak gitu. Kenapa? Ini terjadi di dalam hidupku. Aku meminta sama Tuhan itu yang spesifik. Bukan karena aku menuntut Tuhan terlalu lebih, enggak. Karena aku pengen tahu Tuhan itu, aku pengen tahu, aku ngomong ke Tuhan itu kayak, Tuhan aku pengen pekerjaan ini selesai, pengen apa yang aku kerjakan ini nanti kliennya bisa menerima, aku pengen nanti hasilnya dampaknya baik dan macam-macam. Aku cerewet sama Tuhan kayak gitu, karena merasa, ya aku anaknya, kenapa aku nggak pengen cerewet. Tapi kadang ada momen di mana aku doa cuman diem. Cuman diem itu kayak gini, silakan Tuhan, engkau mau ngomong apa tentang aku, gak apa-apa. Karena aku mungkin kebanyakan nuntut. Kalau misalnya orang bilang aku aneh doanya kayak gitu ya, karena aku pengennya aku sama Tuhan itu komunikasi dua arah gitu loh. Bukan aku yang minta terus, tapi aku pengen Tuhan itu ada ngomong sama aku, apa Tuhan tugasku buat ke depannya, apa Tuhan tujuanku ke depannya, kayak gitu kan. Nah ini tak sambung lagi waktu aku mimisan tadi kan, sama yang mamaku bilang itu tadi, aku lupa, Tuhan akhirnya aku berdoa itu di di tempat-tempat yang gak layak lah, pokoknya emang bener-bener itu cuman emang buat loading barang, kayak gitu loh. Aku cuman doa kayak gini, Bapak terima kasih Tuhan, mungkin aku kurang berkenan, mungkin aku lupa, mungkin aku lalai Tuhan Yesus, sertai aku Tuhan, aku gak bisa Tuhan tanpa Engkau, aku melakukan pekerjaan ini sendirian meskipun ada teman-teman yang nge-backup Tuhan, tapi Tuhan aku butuh penyertaan-Mu Yesus, aku butuh Engkau Tuhan. Di saat itu, kamu pikir aku ada boost gitu ya, semakin down lagi kayak gitu, karena aku tahu, kita kadang kan berpikir ketika kita doa, ketika kita doa kadang kan kita kayak, kok Tuhan gak jawab-jawab sih, kayak gitu. Oh kok rasanya doa ini kok kenapa gak dijawab sih. Tapi ketika aku pas kemarin doa itu, kayak kenapa aku mau tambah lemes ya, kenapa ya Tuhan. Akhirnya aku nyempetin lagi, aku bilang ke Nova aku keluar bentar ya Nova, aku keluar bentar itu cuma nyanyi kayak gini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, kayak gitu kan. Terus habis itu ketika aku udah menyanyi itu, nangis kan, aku nangis gini. Nangisan aku. Nangis, setelah nangis, akhirnya aku kembali ngerjain. Bener-bener ngerjain dan aku gak tidur lagi. Sampai akhirnya klien itu bilang kayak gini, loh kok kamu gak tidur mas, tidur aja dulu, kayak gitu. Aku sampai ngomong kayak gini, gak apa-apa tak bu, kayak gitu, aku pengen tidur emang, gak apa-apa tak bu, gak apa-apa mas, gak apa-apa gantian sama yang lainnya. Akhirnya aku tidur kan, ketika aku tidur, dan itu ngomong kayak gini, ini aku masih belajar ya, bukan aku mengajari hal yang buruk, enggak, atau menceritakan hal yang buruk, enggak. Tapi aku menceritakan berdasarkan apa yang aku rasakan, apa yang aku mimpiin. Dan itu bilang kayak gini ke aku, ayo semangat, kayak gitu. Melalui aku mimpi sama temanku, kayak misalnya aku ketemu Stanley kayak gini ya. Aku ketemu Stanley kayak di IDX, persis, tempatnya persis kok. Aku tidur di bawah meja, ini kan mejanya panjang, bawahnya kan ini kan ada kabel-kabel kayak gitu. Aku tidur di bawah kan. Tiba-tiba kayak Stanley gitu bangunin aku. Mas, bangun mas. Udah pagi. Perasaan masih malam, aku mikirnya kan kayak gitu. Kan perasaan masih malam, kok dibangunin. Kenapa? Mas jangan lupa doa mas, kayak gitu. Kok aneh sih, kenapa sih? Aku pengen istirahat aja loh, mas gak boleh sih. Namanya anak muda kan, pasti ada kayak gitunya kan. Pasti ada kayak, kenapa sih, kayak gitu. Kebanyakan tanya gitu loh, gak mau melakukan langsung tapi kebanyakan tanya gitu, kayak gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah aku doa, ya som kuku. Aku ngomong, pada saat itu aku benar-benar berat buat doa. Doa Tuhan berkati aku pekerjaanku Bapak panjang lebar. Akhirnya sampai di mana aku selesai pekerjaan IDX dengan menurutku hasilnya gak sesuai. Dengan menurutku hasilnya gak sesuai apa yang aku doain. Apa aku marah? Enggak. Aku cuman, Tuhan,
biar kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku yang terjadi, karena aku sudah aku sudah memaksimalkan ini semua. Tapi kalau aku sendiri dan teman-temanku cuman bisanya sekedar membantu, aku nggak bisa kayak gitu kan. Setelah itu terjadi itu semakin parah, semakin down banget. Maksudnya down itu mentalku down. Maksudnya mentalku down dalam artian kayak aku kok gagal ya Tuhan. Padahal event yang sering aku pegang-pegang ini, kenapa aku gagal ya? Padahal kalau dibilang gagal, enggak gagal, berhasil gitu loh. Cuman aku kurang berpuas diri aja gitu loh. Kenapa ya Tuhan? Terus terjadilah event lagi, event Pertamina nih. Event Pertamina, setelah event Pertamina, ada yang ngabarin kayak gini. Kamu mau tak event ini kayak gini? Oh iya, gak apa-apa, mau aku kayak gitu kan. Mau. Tapi sebelum aku ngomong kayak gitu, aku tuh sempat dimimpiin kayak gini. Ini aku keluar dari topik ceritaku ini ya. Aku pernah dimimpiin sama kayak gini. Aku tuh main Mobile Legends di mimpiku. Mimpiku kan random banget ya, gak tahu aneh aja gitu. Mimpiku random, main Mobile Legends. Aku gak pernah kontak-kontakan sama temanku SMA. Gak pernah, tapi tiba-tiba aku main Mobile Legends ya, di HP ku ini. Tiba-tiba temanku SMA itu ngechat aku, ayo main, kayak gitu. Hah? Mainlah aku, main kan aku. Di mimpi ya, di mimpi. Mainlah aku. Tiba-tiba ada yang bilang kayak gini di sampingku tiba-tiba. Doain dia, kayak gitu. Nah terus aku tanya kan, doain apa? Aku ya gak tahu. Tuhan nyuruh aku doain apa? Kayak gitu loh. Entah itu aku doain buat karirnya dia, jodohnya dia, kayak gitu loh. Dalam kutip lah, jodohku aja belum nemu kayak gitu kan. Kenapa aku harus doain orang, kayak gitu. Ketika udah bangun ya, udah jalanin aktivitas pada biasanya gitu. Aku main Mobile Legends, bener, seperti mimpiku. Aku di chat temanku, diajak main beneran, kayak gitu. Aku cuma mikir, Tuhan aku tes kau menyuruhku untuk mendoakan ini kan, tak jawab. Kenapa? Kamu mau tak doakan? Terus dia jawabnya apa? Iya, aku pengen didoain. Merinding aku sampean. Loh, kok aneh? Aku mikirnya kayak gitu. Padahal aku niatnya mau menguji Tuhan, menguji ya. Maksudnya bener nggak pandanganku tentang ini tuh bener nggak Tuhan, kayak gitu loh. Bener nggak? Kalau misalnya aku salah, ajari aku lagi, kayak gitu loh. Karena aku pengen kau bimbing aku di manapun aku berada, kamu mengutus aku, oke, aku berangkat, kayak gitu. Kau mengasihi aku kayak gini, ya udah aku berangkat, kayak gitu. Setelah aku chat, aku tanya, kenapa kamu ini, kenapa kamu pengen tak doain? Katanya dia cuma satu. Gak tahu ya, aku tuh sempat tidur mimpi. Aku tuh diajak kamu main, tapi dengan persyaratan aku ngedoain kamu, kayak gitu. Hah? Aku ngajak main, di mimpimu aku ngajak main dengan persyaratan aku ngedoain kamu. Aneh banget loh, kayak bocil apa sih? Kayak, ayo kamu kesini tak beliin es krim, kayak gitu loh. Kok aneh banget gitu, Tuhan kenapa sih kok aneh? Tapi kadang-kadang itu aku ketawa sendiri kayak orang gila, kayak aneh ya gitu. Tuhan aneh banget loh, aneh apa? Setelah itu dia ngomong, iya aku habis ditinggalin cewekku. Keadaanku itu pas aku gak ada duit sama sekali. Padahal aku itu ya nyimpen duit loh, dia ngomong. Aku udah 2 bulan gak kerja, tapi tiba-tiba ditinggalin. Nah itu buat anak-anak ya. Buat anak-anak muda, aku ngomong pacaran boleh. Aku mengakui kan, pacaran boleh. Cuman tetap prioritas Tuhan nomor 1. Karena segala kebutuhanmu Tuhan yang mencukupkan, bukan pasanganmu yang mencukupkan. Yoi kak, bener kak? Bener. Nah setelah itu ada satu momen yang bikin aku sampai pengen cerita ke anak-anak, ke teman-teman. Setelah itu kejadian, tiba-tiba aku dapat project. Projectnya nominalnya ya gede
gede banget, kayak gitu loh. Proyeknya gede banget. Dikontak aku, bapak panjang lebar, ya udah. Sebelum aku ngasih info ke anak-anak, teman-temanku, aku doa dulu ke Tuhan. Tuhan, kalau ini terjadi, itu berarti kehendak-Mu. Kalau ini nggak terjadi, itu bukan kehendak-Mu. Berkatku ya karenamu, bukan karenaku. Berkatku ya karena kuasamu, bukan karena aku hebat. Setelah itu aku doa, beneran tanda tangan kontrak, pokoknya persetujuan lah. Budgetnya segini, ini nomornya segini, deal. Oke? Sampai di mana aku ngerjain itu emang benar-benar sama temanku itu satu semuanya itu kerjasama. Setelah itu kejadian itu selesai, tiba-tiba ada event masuk lagi. Tak kerjain eventnya Jarum, yang badminton itu Om, yang disiarin di TV RCTI itu aku ngerjain sama teman-temanku. Sampai di mana aku pernah bilang ke Tuhan kayak gini, Tuhan aku masih belum dapat pekerjaan, Tuhan aku masih belum dapat event bulan ini, Tuhan aku masih masih nganggur bahasanya. Meskipun aku masih belum keluar dari kerjaan ya. Tapi ketika aku doa kayak gitu, Tuhan itu ngejawab cuman ngasih 2 event doang. Tapi bisa buat makan 2 tahun. Wih, secara manusia aku cuman mikir, gila ya. Gila loh. Aku siapa? Aku lulusan SMA kok kayak gitu loh. Aku di perusahaanku sendiri dipandang sebelah mata. Dan tahu nggak kejadian itu? Bosku marah. Bosku bilang kayak gini, kamu itu melanggar aturan kerja dan lain-lain kayak gini. Aku belum sempat ngomong kan, langsung aku didatengin lawyer. Orang itu gede banget, ya, langsung tanya kayak gini, mana Yeremia? Kayak gitu. Aku kan baru bangun tidur ya, dengan muka aku polos dengan kayak, saya mau ngobrol sama Yeremia. Ya, boleh. Di mana? Kayak gitu. Ya, di mana lo? Sini aja Pak, silakan. Aku ngomong kayak gitu. Aku kayak nantang gitu. Tapi sebenarnya nggak nantang ya, orang baru bangun kok kayak gitu loh. Masih belum sadar sepenuhnya gitu loh. Soalnya kan kalau orang bangun tiba-tiba, bangun. Kan tiba-tiba, hah? Apa? Kayak gitu kan. Terus tiba-tiba suruh ngajak ngomong serius kayak gitu. Ya kan nggak nyambung ya. Maksudnya aku masih di alam gitu, alam liar, terus tiba-tiba disuruh bangun, ngomonginnya bukan sama anak-anak lawyer tiba-tiba. Terus tiba-tiba dibilang kayak gini, duduk, ditanyain kayak gini, kamu tahu salahmu apa? Salahku? Kamu salah apa? Kamu tahu nggak? Kamu itu bahasanya dalam bisnis, menikung bisnis kayak gitu. Menikung bisnis? Bisnis apa? Kayak gitu. Kan saya nggak menikung kok. Menikung apa? Aku ngomong kayak gitu. Kamu ngerasa nggak lo kalau kamu menikung? Enggak kok. Apa sih? Bisnis apa? Aku ngomong kayak gitu ke lawyer. Bukan aku berarti nggak sopan ya. Cuman emang benar-benar aku itu baru bangun ya. Udah langsung aja ngomong. Aku langsung ngomong kayak gitu. Udah langsung aja. Maksudnya ini aku ngambil bisnisnya siapa? Bisnis apa gitu loh, ngomong aja kayak gitu loh. Ya kamu ngerasa nggak, bukan ngomongnya ngerasa atau enggak Pak, tapi itu biar langsung ada titik temunya, ngomongnya dari siapa maksudnya kamu itu ibaratnya ngambil kliennya ini gitu loh. Aku dapat laporan dari ini kayak gitu. Kan enak gitu ya, gak usah belibet gitu. Terus akhirnya dia telepon dulu. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, klien apa? Oke. Langsung aja, klien ini, kayak gitu. Terus aku bilang dong, aku gak ngambil kok. Ya itu kamu tahu kan, itu kliennya kantor, ibaratnya kayak gitu. Loh, iya tah, aku ngomong kayak gitu. Enggak deh, perasaan, jadi ini aku langsung ngomong, kliennya PDIP lah, PDIP HUT 53 kemarin. Nah, itu kan di Ancol, Grand Prix, gitu kan. Itu kan yang megang aku, yang bikin visualnya, kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, kan kamu tahu PDIP itu
klien kita gitu. Kenapa kamu kayak gini? Ya aku ngomong tuh, Pak sekarang kayak gini. Kalau misalnya itu kliennya kantor, otomatis kan yang ngerjain aku, gitu loh. Yang dapat kan aku juga, kayak gitu loh. Meskipun nominalnya ya kita belum tahu, gitu loh. Terus habis itu, ya kamu itu salah, kayak gitu. Loh, gini loh Pak, kalau misalnya emang PDIP ini kliennya kita, kenapa PDIP nggak langsung ke kantor, nggak langsung ke kita, kayak gitu loh. Kenapa PDIP nyari orang lain, kayak gitu loh bahasanya. Berarti kan otomatis dia nggak mau pakai jasa kita, gitu loh. Bukan aku yang ngambil. Orang aku diajak dari vendor ini kok, kayak gitu loh. Terus akhirnya panjang lebar, nanti kamu kasih gini panjang lebar. Aku itu cuma ngomong kayak gini. Aku bukan orang hukum, Pak. Aku ngomong kayak gitu. Terus terang, aku langsung ngomong kayak gitu. Aku bukan orang hukum. Aku gak tahu hukum. Aku ngomong kayak gitu. Bapak mau menggiring opini biar saya terjebak, silakan. Aku ngomong kayak gitu. Terus dia ngomong, loh, jangan ngomong jebak-jebak kayak gitu. Aku gak ada niatan jebak. Oke Pak, kan sampai balik lagi ya. Saya bukan orang hukum. Saya nggak tahu ngomongnya kayak gimana. Saya cuma ngomong apa adanya. Kayak gini, peraturan panjang lebar. Udah, gini. Tiba-tiba, kamu keluar aja dari kantor. Kayak gitu. Oh, jadi aku dikeluarin nih Pak. Jawab kayak gitu. Iyalah, gini. Oke, makasih. Aku udah direkam, aku direkam secara langsung, direkam kayak gini. Rekam langsung. Terus temanku Bayu mau disomasi kayak gitu kan. Bawa panjang lebar, terus habis itu udah selesai, aku doa. Tuhan, apakah aku salah? Tuhan, apakah aku bikin hal yang sebodoh ini di dalam kehidupanku? Aku gak tahu loh Tuhan. Aku ini bekerja sesuai dengan apa yang aku kerjakan. Kalau misalnya ada yang ngasih, ya aku kerjain. Kalau misalnya nggak ada yang ngasih, ya aku diem, kayak gitu. Dan aku dari 5 tahun aku kerja, itu nggak ada tanda tangan kontrak kerja. Ada tanda tangan hitam di atas putih gitu. Dan nggak ada peraturan buat nggak boleh ngambil pekerjaan dari luar. Berarti aku nggak salah dong. Ya kan, nggak ada tanda tangan itu. Tapi aku cuma berdoa waktu itu sama Tuhan. Tuhan, aku orang kecil gitu loh. Aku di mata orang ini sebelah mata, kayak gitu loh. Aku capek Tuhan. Sempat aku pernah berdoa kayak gitu. Terus ketika itu selesai, aku ngomong sama papaku. Ya cerita yang tadi. Terus kayak gimana kayak gini? Ya wis, keluar aja. Oh gimana? Orang dikeluarin kok kayak gitu kan. Setelah itu kejadian, teman-temanku satu kantor keluar semua. Bener-bener satu kantor keluar semua. Terus aku cuma ngomong kayak gini, loh kenapa kamu keluar? Emang udah gak bener kita, orangnya. Bener kok. Aku takut menjelekan orang aja sih. Ya pokoknya udah gak bener aja sistem gajinya itu suka-suka dia kayak gitu. Ya kita kan berdasarkan apa yang kita kerjain kan gitu loh. Ya secara profesional, kita dituntut secara profesional dan kita juga harus profesional juga gitu. Buat teman-teman aku mau ngajarin ke teman-teman kalau misalnya nanti kalian di dunia kerja pun kalian bekerja sesuai profesional kayak gitu loh. Dan juga jangan lupa buat berdoa karena kadang yang di lingkup pekerjaan kita itu lebih jahat gitu loh. Beneran nih lebih jahat. Kamu nggak dipandang sebelah mata, kamu dikucilkan. Padahal kamu pinter pun, tetap aja bisa dipandang sebelah mata, kayak gitu loh. Nah, setelah itu selesai, ada satu kejadian yang bikin aku kaget. Aku udah dikeluarin kan, D1 nganggur kan aku. D1 nganggur di kontrakan, D1 nganggur, aku itu doa kayak gini, Tuhan, aku ini masih kebayang-bayang, apa sih aku yang salah Tuhan, apa aku kayak gini, pokoknya minta ke Tuhan, Tuhan aku salah kah, Tuhan aku kayak gini kah, Tuhan aku
udah melakukan hal bodoh apa Tuhan yang sampai engkau kayak gini. Terus pas minggu kemarin aku ibadah. Temanya Bu Evi tentang, Oma Evi tentang menghadapi raksasa. Goliat sama Daud. Kayak gitu. Bu Evi ngejelasin kalau sebagai anak muda itu harus kayak gini. Sampai aku mikir kayak gini. Wah, gila ya. Tuhan ngejawab itu lewat Oma Evi loh. Kayak, wih, keren sih, keren. Berarti oke lah Tuhan, gak apa-apa. Kalaupun aku dipandang jelek sama perusahaanku ini, aku dipandang emas di perusahaan lain. Dan jujur ketika itu selesai, banyak banget yang pengen, kamu gabung sini dong, kamu masuk sini dong, kamu masuk sini dong, ayo sini ayo ke situ. Jadi rebutan kayak gitu loh. Aku sampai mikir, sampai ngomong ke papa mama, aku harus masuk kemana, gitu loh. Gak tahu mas, ya kamu doa kayak gitu. Aku sampai mikir, bingung ya Tuhan ya. Tapi terima kasih Tuhan, engkau udah yang ngejawab itu semua. Nah, aku cuman pesan ke kalian, aku cuman sharing ini. Sharing ini habis ini selesai. Aku mau pesan ke kalian. Apa yang kalian lakukan di setiap kegiatan kalian, aku pengen minta satu aja. Sempetin waktu rest buat kalian berdoa. 5 menit aja. Rutin ya. Senin 5 menit, Selasa 5 menit, Rebu 5 menit. Nanti kalau udah itu terjadi 10 menit. Kalau udah itu terjadi 15 menit. Berikutnya. Aku percaya apa yang kamu minta di dalam namanya, Tuhan pasti akan ngasih kok. Serius. Aku cuman sharing itu, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Aku selalu bilangin, tetap setia sama Tuhan, jangan belok kiri, belok kanan. Tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Tetap berdoa dan semangat. Ya, puji Tuhan. Kalau kalian mau tanya lebih detail, tanya sama Kak Yere ya. Jadi, dia punya pengalaman yang luar biasa. Jadi intinya gini, Kak Yere itu cerita bahwa dia bekerja tapi nggak dihargai sama bosnya. Padahal dia yang bekerja habis-habisan. Kamu bisa bayangin ya, ngerjain event besar, tapi dibayar seenak udelnya itu. 5 tahun loh bekerja seperti itu ya, nggak ada perjanjian kontrak, tidak ada perjanjian di atas kertas. Jadi istilahnya Kak Yere ini tidak mengalami hal yang baik, diperlakukan tidak baik. Tapi lihat, Tuhan membela. Tapi tadi syaratnya Kak Yere bilang apa? Kalian harus punya waktu untuk berdoa. Supaya apa? Supaya ketika kamu menghadapi masalah apapun di dalam hidupmu, nanti ada jawaban keluar dari Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Nah, jadi saya percaya kalian semua pasti akan mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Ya, setia ikut Tuhan. Tadi pesannya sekali mengikut Yesus, selamanya mengikut Yesus. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Yud sore hari ini. Kita nyanyikan lagu Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saudara, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud sore hari ini. Kami sudah memuji menyembah-Mu, kami juga sudah mendengar kesaksian bagaimana Tuhan Kau menolong untuk anak-Mu Yeremia ketika dia bekerja jauh di kota Jakarta, tetapi Tuhan selalu menolong dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau kembali akan memberkati anak-Mu Yere, juga berkati Nova dan Bayu yang ada di Jakarta bersama dengan Yere. Hamba-Mu percaya Tuhan akan memberikan tempat pekerjaan yang baru buat Yere. Bahkan karir dia boleh naik. Tuhan tambahkan talenta, kemampuan, sehingga melalui kehidupan Yere semakin banyak orang yang menjadi takjub akan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, hamba-Mu percaya. Dan kami semua yang sudah mengikuti ibadah Yud, baik yang di gereja juga yang mengikuti ibadah secara online, kami akan pulang dan kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, bahkan keajaiban yang luar biasa. Kami akan terima semua itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar